Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembelahan sel mitosis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Syakila. Nama saya Rida Sailan Rashid. Nama saya Selvia Rabani Bahar. Nama saya Nurul Anissa Syafitri. Nama saya Adesita Septiani. Selamat menyaksikan. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Proses mitosis ini menghasilkan dua sel anak yang identik, yang mempunyai distribusi organel sel serta komponen sel yang nyaris sama. Mitosis dan sitokinesis adalah fase mitosis atau fase M pada siklus sel, di mana sel awal terbagi menjadi dua sel anakan yang memiliki genetik yang sama dengan sel awal. Hasil utama dari mitosis adalah pembagian genom sel awal menjadi dua sel anakan. Genom dibentuk oleh sejumlah kromosom, yaitu kompleks DNA yang berpilin rapat berisi informasi genetik vital untuk menjalankan fungsi sel secara benar. Karena setiap sel anakan harus identik secara genetik dengan sel awal, maka sel awal harus menggandakan tiap kromosom sebelum melakukan mitosis. Jadi dia membentuk dirinya menjadi dua terlebih dahulu. Proses penggandaan DNA terjadi pada pertengahan interfase, yaitu fase sebelum fase mitosis pada siklus sel. Setelah penggandaan tiap kromosom mempunyai salinan yang identik yang disebut sister kromatin, yang berlekatan pada daerah kromosom yang disebut sentrometer. Sister kromatin itu sendiri tidak dianggap sebagai kromosom. Contoh terjadinya mitosis, tipe pembelahan sel yang mampu menghasilkan dua sel anakan yang serupa secara genetis. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya. Hampir semua makhluk hidup mengalami proses mitosis yang sama, kecuali pada prokariot atau makhluk yang tidak mempunyai inti sejati, seperti bakteri, virus, dan ganggang biru. Pembelahan mitosis terjadi pada waktu perkembangan dan pertumbuhan embrio. Pada penggantian sel-sel yang telah usang terjadi seperti sel-sel darah, kulit, selaput usus, dan seterusnya. Ciri-ciri dari pembelahan mitosis yaitu yang pertama, pembelahan mitosis terjadi sekali. Jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2. Yang ketiga, jumlah kromosom seorang anak sama dengan jumlah kromosom pada orang tua. Yang keempat, sifat sel anak sama dengan sel induk. Yang kelima, terjadi pada sel-sel tubuh, misalnya pada jaringan embrional, ujung akar, ujung batang, lingkar kambium. Yang keenam, tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau untuk memperbaiki sel yang rusak. Yang ketujuh, melewati tahap pembelahan, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi secara umum tahap ini akan kembali ke tahap semula untuk membentuk siklus sel. Tahapan mitosis. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis. Di antaranya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada pendahuluan istilahnya yang namanya fase pendahuluan atau interfase, atau sering disebut dengan persiapan pembelahan.
Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding yang lainnya. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau G pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2, gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadinya peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Yang ketiga ada anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. 4 ada telofase, yaitu tahap telofase. Tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin. Kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.